Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi nih di channel Raffi Saka. Pada kesempatan kali ini kita kembali lagi membahas alur sebuah cerita. Oke, sebelum lanjut, yuk bantu subscribe dan like serta komen serta share ke teman-teman kalian agar admin semakin semangat lagi membuat video terbaru di setiap harinya. Oke, langsung saja kita mulai. Damar, Laukian menutupi bibir cerinya dengan tangan kecilnya. Air mata mengalir di matanya dan akhirnya putus asa bergegas melepaskan diri ke pelukan Damar dan terisak. Damar ragu sejenak, tapi masih memeluk Laukian dan menghiburnya dengan lembut. Dia bisa merasakan bahwa Laukian sangat ketakutan. Bahkan pada saat ini tubuhnya gemetar tak terkendali. Xiaoqian, tidak apa-apa, jangan takut. Tidak ada yang bisa menyakitimu. Damar berbisik. Damar, tidak apa-apa jika kamu baik-baik saja. Tidak apa-apa jika kamu baik-baik saja. Mereka semua berkata, kamu sudah mati, kata Laukian dengan air mata di wajahnya. Bagaimana saya mati? Bukankah saya katakan dalam 5 hari, saya pasti akan kembali, kata Damar. Laukian mengangguk ringan, tapi mau tak mau menyeka air matanya. Oke, Xiaoqian, katakan padaku, apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan Yao Hua? Apa yang terjadi dengan Fakultas Kedokteran Xiaoyi? Apakah ini orang-orang dari desa Yuang yang melakukannya? Damar menjadi serius bertanya. Ini yang dikatakan orang desa Yawang. Mereka memaksa sekolah Xuanyi untuk menyerahkan Nona Yanker, tetapi Tuan Qin menolak untuk menyerahkannya. Jadi mereka mulai membunuh. Secara diam-diam, mereka pertama-tama mengirim orang untuk masuk ke akademi sebagai dokter terkenal yang membuat masalah. Mulai menghancurkan dan kemudian membiarkan Tuan menyelinap masuk dan membunuh anggota inti sekolah Xuanyi. Untungnya kami melakukan pekerjaan dengan baik dalam tindakan pertahanan dan menghentikan mereka tepat waktu. Tetapi itu juga menyebabkan banyak korban dan kejadian ini terlalu banyak. Ini buruk dampaknya, sangat besar. Dan itu memaksa perguruan tinggi untuk tutup. Apa yang terjadi dengan Mahai dan yang lainnya? Damar bertanya dengan cemas lagi. Mereka diracuni. Keracunan? Karena saya belajar perguruan tinggi dan orang luar tahu bahwa saya memiliki hubungan yang baik dengan Dokter Damar. Orang-orang dari desa Yuang berencana untuk membunuh saya. Setelah kerusuhan di perguruan tinggi, Tuan Sutian meminta saya untuk berlindung di Yauha. Tanpa diduga, saya tidak tinggal di sini untuk waktu yang lama di Yanghua. Dan menemukan bahwa banyak orang di perusahaan Yanghua jatuh ke tanah tanpa alasan. Mulutnya berbusa dan hidup mereka dalam bahaya. Presiden mah khawatir bahwa orang-orang dari desa Yawang akan bergegas masuk ke perusahaan. Jadi dia meminta saya untuk segera pindah ke sini. Ayo, tapi ketika saya pergi, Tuan mah dia juga diracuni. Mata Laukian penuh dengan air mata, wajahnya penuh rasa sakit. Orang-orang desa Yawang diracuni dan Anda tidak bisa bersiap-siap. Tapi saya melihat di Yanghua sebelumnya bahwa banyak orang telah diracuni sampai mati. Tampaknya kali ini orang-orang dari desa Yawang sudah mati. Damar dengan wajah mengerikan. Dia berkata dengan suara serak, karena mereka bertekad untuk membunuh mereka semua, maka jangan salahkan aku. Damar, kita tidak bisa berurusan dengan mereka orang-orang di desa Yawang. Mereka terlalu banyak energi. Kita hanya bisa melarikan diri. Mari kita cari cara untuk keluar dari sini dan pergi ke tempat lain. Sementara untuk menghindar pusat perhatian, kata Laukian. Jangan khawatir, Xiaoqian. Di mana ponselmu? Ponselku kehabisan daya. Aku akan bertanya kepada Qin Bosong tentang situasi mereka, kata Damar dengan sungguh-sungguh. Ponsel saya ada di kamar. Saya akan segera mengambilnya. Laukian berkata sibuk masuk. Tetapi pada saat ini beberapa sosok tiba-tiba bergegas masuk dan bergegas menuju Laukian. Oke, wajah Damar menegang dan matanya ganas.
Laukian ada di sini, cepat singkirkan, membunuh, tiba-tiba berteriak. Beberapa sosok melompat ke arah Laukian, salah satunya langsung mencabut belati dan menusuk jantung Laukian dengan ganas. Apa? Laukian mengernyit, krisis yang tiba-tiba membuat otaknya terlambat untuk bereaksi, dan pada saat belati menusuk Laukian, sebuah tangan tiba-tiba terulur dan langsung meraih pergelangan tangan yang menggenggam belati. Belati itu membengkuk 3 inci di depan jantung Laukian. Apa? Pria itu kehilangan suaranya. Laukian sedang ketakutan sehingga dia mundur. Urus orang ini dulu. Dua lainnya minum bersama dan membunuh Damar. Niat membunuh Damar ada di mana-mana, dan dia tiba-tiba mengarahkan kekuatannya, ledakan. Pergelangan tangan pria itu patah di tempat dan pria itu menangis sedih. Tetapi sebelum tangisan itu dilepaskan, Damar meninju pria itu langsung di kepala, ledakan. Kepalanya meledak di tempat seperti semangka yang meledak. Apa? Jeritan ketakutan bergema di mana-mana. Laukian hampir pingsan karena ketakutan. Dua yang tersisa juga pucat ketakutan. Siapa orang ini? Mengapa metodenya begitu kejam? Pembunuh keduanya menggertakkan gigi dan mencabut belati mereka untuk menusuk Damar. Tapi Damar mengabaikan belati dan menampar wajah orang lain dengan keras. Ci, suara itu keluar lagi hanya melihat setengah wajah pria itu. Damar Sen benar-benar dihasut, lehernya benar-benar terpelintir oleh kekuatan besar dan dia langsung jatuh ke tanah dan mati. Mati. Orang lain mengambil kesempatan untuk menusuk Damar dengan belati di belakang. Gemerincing. Sebuah suara renyah keluar. Belati itu tertancap di punggung Damar, tapi tidak sampai setengah jalan. Apa? Pria itu tercengang. Katakan, apakah kamu dari desa Yawang? Saya melihat Damar berbalik perlahan menatapnya dengan mata merah darah dengan pria ini yang mengepalkan tinju dan menebak kepalanya. Lempar anjing seperti anjing dan kebal. Apa yang bisa terjadi jika bukan monster? Meskipun orang desa Yawang ini berpengetahuan luas, dia belum pernah melihat pria yang begitu menakutkan. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Aku akan memberitahumu. Aku dari desa Yawang, tolong jangan bunuh aku. Aku akan memberitahumu apapun yang kamu minta padaku. Pria itu benar-benar ketakutan. Shepering buru-buru berteriak, apa yang desa Yawang coba lakukan kali ini? Apakah kamu ingin membunuh mereka semua? Damar bertanya dengan kejam. Para atasan telah menjelaskan bahwa mereka harus dibunuh. Lagi pula reputasi desa Yawang yang telah hancur kali ini. Dan tidak ada wajah yang tersisa. Jika saya tidak bisa membunuh mereka semua, saya tidak dapat berdiri dan reputasi desa Yawang aku tidak bisa menyimpannya. Pria itu hampir menangis ketakutan. Hanya karena ini kamu membunuh begitu banyak orang. Hanya karena ini kamu meracuni dan membantai orang yang tidak bersalah. Damar menatapnya, suaranya semakin dingin tetapi kemarahannya yang terkandung di dalamnya hampir tidak bisa ditahan. Aku tidak tahu. Ini yang di atas berarti. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Pria itu menangis, ingin menangis tanpa air mata. Damar mengepalkan tinjunya dengan erat. Beberapa banyak orang dari desa Yawang masih berada di Jiangshan. Ada lebih dari 1.000 orang, semuanya dari desa ini, elit. Elit? Orang-orang di desa ini adalah elit dari elit. Dan beberapa dari kita termasuk dalam kelompok terburuk. Bagaimanapun kita di sini hanya untuk membunuh seseorang wanita yang tidak berdaya. Pria itu gemetar. Lalu bagaimana kamu menemukan tempat ini? Damar bertanya lagi. Kami juga memiliki banyak e-liners di Jiangshan. Ada seseorang memberi kami informasi. Katakan padaku nama mereka, kata Damar dengan sungguh-sungguh. Oke. Selama kamu tidak membunuhku, aku akan mengatakan apapun. Pria itu benar-benar ketakutan dan mengatakan semua engineer yang menempatkan desa Yawang di Jiangshan. Semakin banyak Damar mendengarkan, semakin hatinya dingin. Semakin banyak Laukian mendengarkan, semakin intens detak jantungnya. Karena di antara mereka ada banyak orang yang mereka kenal yang merupakan e-liners dari Yawang Village. E-liners Yawang Village sebenarnya diatur di sini. Salah satunya bahkan tempat di sebelah pusat medis Laukian. Tangan Yawang Chun benar-benar terantang cukup jauh.
kata Damar dingin. Pada saat ini ponsel di saku pria itu tiba-tiba bergetar. Damar mengangkat matanya dan berkata, buka suara internal. Eksternal. Ambil. Oke. Ya. Pria mengeluarkan telepon dengan gemetar dan menekannya untuk terhubung. Ahau, Nona sudah kembali. Semua orang segera menutup tim dan kembali ke desa. Sebuah suara berat datang dari sebelah telepon. Pria itu membuka mulutnya tetapi dia tidak berani berbicara. Rindu, itu pasti Yanker. Damar memberinya kedipan. Pria itu mencoba yang terbaik untuk berpura-pura tenang dan berkata, begitu kita akan segera kembali. Oke, Hau, kamu baik-baik saja. Kenapa suaramu aneh? Tidak apa-apa. Ini terlalu panas. Kalau begitu aku tutup dulu. Pria itu tertawa terbahak-bahak dan menutup telepon. Tapi Damar menghentikannya. Damar mengedipkan matanya lagi. Pria itu terkejut dan segera mengerti apa yang dimaksud Damar. Oh ya, itu di mana Nona sekarang? Tanya pria itu santai. Di mana lagi aku bisa? Tentu saja aku akan kembali ke desa. Jika bukan karena Nona muda yang memaksanya mati atau petinggi, berarti dia tidak membunuh semua orang yang berhubungan dengannya. Dokter Damar, atas berencana untuk membiarkan orang-orang dari pihak Dokter Damar pergi. Pria itu bertanya dengan suara gemetar. Ayo pergi, kamu terlalu naif untuk memikirkan atasan kita. Kali ini kita kehilangan orang sebesar itu di desa Yawang. Bagaimana kita bisa melupakannya? Nona akan melakukan sesuatu yang terlalu radikal. Pegang erat-erat, hanya saja Nona biarkan Nona merasa nyaman untuk menyelesaikan rencana 100 tahun saya di desa Yawang. Dan ketika acara besar selesai, atasan secara alami akan berbalik dan membersihkan orang-orang di sisi Dokter Damar. Dan kemudian ada perhitungan dan tidak ada yang bisa melarikan diri. Suara di telepon menjadi lebih dingin. Kulit kepala pria itu mati rasa dan menatap Damar dengan mata lebar. Pada saat ini wajah Damar seperti air, ekspresinya seperti es dan tidak ada suara. Panggilan diakhiri. Pak, bisa biarkan saya pergi. Pria itu menggigil sambil memegang telepon. Tapi baru selesai berbicara, ledakan. Sebuah tangan menusuk dada. Secara langsung menghancurkan hatinya. Pria itu gemetar seluruh menatap Damar dengan mata lebar, membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun, tetapi penuh dengan darah yang meluap. Pria itu jatuh ke tanah, diam. Laukian sangat ketakutan hingga dia hampir pingsan. Dia belum pernah melihat Damar begitu kejam. Kali ini dia benar-benar marah. Setiap gerakan adalah tangan mati dan tidak pernah berbicara tentang kasih sayang. Damar, kamu baik-baik saja. Laukian meringkuk di sudut seperti anak kucing yang ketakutan. Saya baik-baik saja. Damar menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara serak. Aku tidak membuatmu takut. Tidak. Sepertinya aku masih terlalu baik. Desa Yawang jauh lebih kejam dari yang kukira. Mata Damar mengerikan dan berbisik. Saya harus membasmi desa Yawang sesegera mungkin dan Care pasti sangat berbahaya sekarang. Saya harus buru-buru ke desa Yawang dan menyelamatkannya. Damar, saya pikir hal pertama yang harus Anda lakukan sekarang adalah tidak membalas dendam dari desa Yawang. Laukian ragu-ragu dan berbisik. Damar menatapnya. Apa maksudmu? Rumah sakit Laukian tidak tahu bagaimana menjawab. Jadi dia hanya mengucapkan dua kata ini. Dalam sekejap Damar bergidik hebat. Ya, resut. Mahai masih menyelamatkan. Suyan meninggalkan sekolah Shawnee dan tidak bisa mendapatkan perawatan yang efektif. Situasinya pasti sangat serius sekarang. Ya, aku harus segera ke rumah sakit. Damar segera bergegas keluar pintu. Hei Damar, tunggu. Laukian berteriak dan mengikuti. Saya buru-buru naik taksi ke rumah sakit rakyat yang sudah penuh sesaat ini. Terjadinya insiden keracunan korban massal antara kantor pusat Tionghoa dan Fakultas Kedokteran Suwanyi tidak hanya menyebabkan pengaruh opini publik, tetapi juga meningkatkan tekanan pada perawatan medis di Yangtze. Selain itu, setelah penutupan sekolah kedokteran Suwanyi, sejumlah besar pasien yang dirawat di akademi harus dipindahkan ke rumah sakit kota. Akibatnya, rumah sakit kota itu penuh sesak dan lorong-lorong di setiap lantai di apartemen rawat inap dipenuhi tempat tidur. Gerbang ruang rawat darurat rumah sakit kota, Gong Siun berdiri di sana sambil mengerutkan kening.
melihat Damar melangkah maju dengan wajah dingin. Gong Sion tercengang dan kemudian sangat gembira. "Direktur Damar!" Gong Sion melangkah maju dengan penuh semangat. Damar tidak menggunakan wajah Dokter Damar. Jika itu masalahnya, pasti akan menarik banyak wartawan dan membuat orang-orang di desa Yawang waspada. Bagaimanapun, desa Yawang dan luar mengira dia sudah mati. "Jangan berisik." Damar minum rendah, melirik ke ruang rawat darurat dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Bagaimana kabar Mahai?" Damar minum darah, melirik ke ruangan gawat darurat dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Bagaimana dengan Mahai? Masih bisa diselamatkan?" Gong Sion tampak sedih. Dokter berkata, peluang berhasil sangat tipis. Sangat kurus. Mata Damar menyipit. Dia juga seorang praktisi kedokteran, jadi dia secara alami tahu apa artinya menjadi kabur. Damar melirik pintu ruang gawat darurat dan tiba-tiba bertanya, "Di mana Suyan?" "Ini." Gong Sion ragu-ragu sejenak sebelum berani berbicara. Damar sangat marah dan mengeraung. "Katakan, di mana Suyan?" "Direktur Damar, Nona Suyan di ICU." Gong Sion terkejut dan menjawab dengan cepat. Wajah Damar menjadi gelap dan dia langsung berlari ke ICU. Orang-orang di sebelahnya bingung. Siapa orang ini? Mengapa Bos Gong sepertinya takut padanya? "Aku tidak tahu," penuh hambatan. Ini harus menjadi masalah besar. Bawahan tidak mengenal Damar dan tentu saja mereka tidak mengerti mengapa Gong Sion, ratu wajah tanah yang mendominasi Jiangsen pada hari kerja, sangat patuh. Ketika dia tiba di ICU, Damar akhirnya melihat Suyan. Pada saat ini, Suyan berbaring diam di ranjang rumah sakit. Wajahnya pucat dan dia koma. Tapi apa yang membuat Damar hampir pingsan adalah bahwa saat ini lengan dan kaki penuh tabuh dan bahu dan dahinya semua ditutupi dengan jarum perak yang tampak mengerikan. Terutama hati-hati dan bagian bahunya yang terbuka bahkan lebih gelap. Dan siapapun yang memiliki mata tajam dapat melihat bahwa tulang bahu Suyan telah mengalami nekrotik. Menurut orang normal, perlu untuk mengamputasi kedua tangan. Napas Damar bergetar dan dia segera masuk mengangkat selimut ke atas tubuh Suyan. Hanya untuk menemukan bahwa lututnya sama. Dengan kata lain, anggota tubuh Suyan semuanya nekrotik. Jika diagnosis dan pengobatannya tidak baik, tangan dan kakinya tidak akan bisa diawetkan lagi. Damar melangkah mundur lagi dan lagi, napasnya hampir membeku. Ini bukan gejala racun, bunga yang mematikan. Apa yang terjadi di sini? Ini adalah gejala yang disebabkan oleh racun di desa Yawang. Suara lembut terdengar dari belakang. Damar sedikit terkejut berbalik tiba-tiba, tetapi dia melihat seseorang yang mengenakan kerudung seperti peri dari langit berdiri di belakangnya. Itu adalah Liu Rushi. "Nona Liu, Dokter Damar, saya lega melihat Anda baik-baik saja," kata Liu Rushi lembut. Meskipun Damar tidak mengungkapkan wajah aslinya kepada publik, Liu Rushi memiliki hati yang kuat dan telah menemukan identitasnya dari kata-kata Damar barusan. Belum lama ini desa Yawang menyerang sekolah Suanyi dan Tuan Qin Bosong segera mengirim seseorang untuk memindahkan Nona Suyan, tapi orang-orang di desa Yawang terlalu kuat dan sekolah Suanyi tidak dapat menolaknya. Nona Suyan berhasil dipindahkan dari sekolah Suanyi, tapi Nona Suyan ditembak beberapa kali jarum perak beracun. Nona Suyan dalam bahaya. Tidak ada yang pernah mendengar tentang racun ini dan itu tidak dapat diselamatkan. Huai Tian datang dan membawa rumput hijau, rumput Suanju, yang dapat bertahan seumur hidup dan bekerja sama dengan jarum ilahi Taiyi milik tuanku untuk menyelamatkan nyawa Suyan. Tetapi meskipun demikian anggota tubuhnya sulit untuk ditangani. Liu Rushi menghela napas pelan. Mata penuh rasa bersalah. Damar mengerutkan kening dan melangkah maju dengan cepat untuk mendapatkan pulsa untuk nomornya. Setelah beberapa saat wajahnya menjadi semakin jelek. Racun di desa Yawang tidak bisa dikatakan kuat, hanya bisa dikatakan aneh. Racunnya mengalir di tubuh Suan Xiaoyan sehingga sulit untuk dikeluarkan, dan itu juga mempengaruhi racun yang mematikan. Bunga yang menyebabkan racun dari bunga mematikan yang aku tekan muncul kembali serang.
Damar berkata dengan suara serak. Ruang operasi akan segera diatur dan aku akan menyelamatkan Suyan. Dokter Damar, racun di tubuh Nona Suyan sangat ganas sekarang. Sedikit stimulasi akan meningkatkan toksisitas. Jika Anda tidak bisa menangani dengan benar, saya khawatir Nona Suyan akan sangat berbahaya. Liu Rusi mengerutkan bibir Cherry dan berkata dengan hati-hati, saya pikir lebih baik untuk sementara memberinya cairan untuk menstabilkan racunnya. Dan kemudian melakukan operasi besok. Operasi apa? Damar menoleh. Tungkai, operasi perkataan. Pengangkatan, bisik Liu Rusi. Apa artinya ini semua orang tahu? Damar menatapnya dengan dingin dan menggelengkan kepalanya setelah beberapa saat. Kamu tidak lebih dari mengumpulkan racun di anggota tubuhnya dan kemudian mengeluarkannya secara paksa untuk menyelamatkan hidupnya. Metode ini memang efektif. Tetapi dengan cara ini bahkan jika dia selamat, apa perbedaannya antara kematiannya? Menurutmu Suyan bisa menerima? Itu lebih baik daripada mati, Liu Rusi segera berkata. Damar tidak menjawab, hanya mengambil beberapa herbal dari tangannya dan menyerahkannya kepada Liu Rusi. Mata Liu Rusi yang seperti permata tiba-tiba menyusut beberapa kali dan mulut kecilnya terbuka menjadi bentuk O. Ini suaranya bergetar. Ambil dan rebus obatnya. Ketika saya menyelesaikan diagnosis dan pengobatan Xiaoyan, beri dia makan untuk meminumnya. Damar berkata dengan tenang. Tangan Liu Rusi yang halus dan lembut dengan hati-hati mengambil ramuan yang berharga. Melihat hal-hal ini semangatnya sedikit linglung. Tidak heran kamu tidak setuju, sepertinya kamu yakin. Liu Rusi mengangguk ringan. Oke, kalau begitu aku akan bersiap. Liu Rusi keluar dari ICU. Damar segera meminta perawat untuk memindahkan Suyan ke ruang gawat darurat. Pada saat ini, Gong Xiyun berjalan dengan cepat. Tuan Damar. Apa yang terjadi dengan Mahai? Damar bertanya dengan suara serak. Gong Xiyun mengerutkan bibir bawahnya, menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Situasi Mahai jauh lebih baik daripada Suyan. Dia berbaring di ranjang rumah sakit, masih bernapas lemah, matanya setengah terbuka, dan dia sepertinya masih sadar. Melihat Damar masuk, mata Mahai langsung melebar. Dia membuka mulutnya dan ingin berbicara. Tetapi bibirnya sangat gemetar, sehingga dia tidak bisa berbicara. Damar melangkah maju memeriksa denyut nadinya, memutar kelopak matanya dan sudah mengerti gejalanya. Dia lumpuh total dari leher ke bawah. Saraf wajahnya lumpuh dan dia harus menggunakan ventilator untuk bernapas karena pusat sarafnya sedikit keracunan. Kesadarannya terputus-putus dan tanda-tanda vitalnya terus menurun. Damar berkata dengan suara serak, mengeluarkan jarum perak dan menusukkan jarum ke leher Mahai. Mahai segera menutup matanya perlahan dan tertidur. Direktur Damar, situasinya. Ada obatnya, tapi perlu disembuhkan setidaknya 1 tahun atau lebih, bisik Damar. Untungnya banyak jamu yang dibawa dari kebun obat leluhur di desa Yauang. Jamu ini adalah kunci penawar racun di desa Yauang. Tanpa hal-hal ini, baik Suyan dan Mahai harus mati. Hebat. Gong Xiyun menghela napas lega. Mahai adalah pengurus rumah tangga besar grup Yaunghua. Jika sesuatu terjadi padanya, Damar akan berada dalam masalah besar. Dalam 2 hari berikutnya, Damar menghabiskan hampir setiap waktu di rumah sakit di Jiangsen. Dia merekrut orang-orang dari sekolah Xuanyi lagi, membagikan ramuan obat, mengajari mereka cara menyembuhkan, dan meminta mereka untuk mendetoksifikasi dan menyembuhkan mereka yang diracuni. Korban kali ini terlalu berat dan Damar tidak bisa melakukannya sendiri. Suasana hatinya juga sangat berat 2 hari ini. Malam, Damar menghela napas dan duduk di kursi di koridor rumah sakit. Makan beberapa. Suara Laukian datang dari samping. Aku belum makan. Kamu belum makan selama hampir 2 hari. Jika kamu benar-benar tidak ingin pergi ke restoran untuk pergi, ini aku akan membelinya untukmu. Laukian berkata sambil tersenyum sambil membawa tas. Damar menggelengkan kepalanya dengan getir. Dia mengambil kotak makan siang dan mengambilnya. Laukian duduk di sampingnya dan menatapnya dalam diam.
Tapi aku melihat kelelahan tertulis di wajah tegas itu. Cedera Xiaoyan seharusnya bukan masalah besar kan? Lao Qian menyembunyikan kekhawatirannya dan rasa sakitnya dan bertanya sambil tersenyum. Jangan khawatir, tidak apa-apa, kata Damar ragu-ragu. Aku tahu bagaimanapun juga kamu adalah seorang dokter yang hebat. Apakah masih ada penyakit di dunia ini yang tidak dapat kamu obati? Lao Qian tersenyum. Damar terdiam. Lao Qian tidak dapat menemukan topik, jadi dia bangun dan berkata, aku akan membelikanmu sesuatu untuk diminum. Tidak, tidak apa-apa, ada mesin penjual otomatis di sana. Setelah berbicara dia bergegas pergi. Damar sedang makan dan makan, tiba-tiba memikirkan sesuatu. Menghela napas dan menyingkirkan kotak makan siang. Pihak Kaisar Timur. Kiranya kerugian tidak sedikit. Kamu 1000 pisau. Kamu benar-benar ada di sini. Pada saat ini suara melengking bergema di seluruh koridor. Banyak orang yang lewat melihat ke sumber suara. Itu adalah Zhang Qianyu dan Su Guang. Damar memandang keduanya dengan ringan. Kamu bajingan, lihat apa yang telah kamu lakukan pada putriku. Kamu telah menderita 1000 pisau. Kamu tidak bisa mati. Zhang Qianyu tersipu dan menjadi emosional. Dia menunjuk Damar dan mengutuk dan bahkan bergegas untuk menggaruknya. Su Guang buru-buru menghentikannya. Qianyu, kenapa kamu gila? Petugas patroli mengatakan bahwa alasan cedera putri kami masih dalam penyelidikan. Ini tidak ada hubungannya dengan Damar. Bagaimana kamu bisa menyalahkan begitu saja? Su Guang berkata dengan cemas. Kenapa kamu tidak menyalahkannya? Setelah mata putriku terluka, binatang ini mengirimkan ke sekolah Suanyi untuk dirawat. Setelah sekian lama tidak ada efeknya. Hal semacam apa ini terjadi? Bukan dia yang melakukannya. Siapa lagi yang bisa melakukannya? Kamu adalah benda 1000 pisau. Kamu tidak bisa mati. Zhang Qianyu mengutuk keras dengan wajah muram. Bukankah kamu mengatakan bahwa Dokter Damar mengatur agar putri kita pergi berobat? Su Guang mau tidak mau berkata, apa itu Dewa Dokter Damar? Bahkan Dewa Damar sudah mati dan masih Dewa Dokter Damar, ini omong kosong. Ini, jika bukan mereka karena dia, putriku tidak akan pergi ke sekolah Suanyi. Itu dia, lepaskan aku akan membunuh bajingan ini. Zhang Qianyu berjuang seperti orang gila dan tiba-tiba dia mendorong Su Guang menjauh dan bergegas menuju Damar. Mencoba menggaruk wajah Damar. Tapi tangannya belum terkunci sebelum tamparan keras bergema di koridor rumah sakit. Lorong itu sunyi, orang-orang yang lewat tercengang. Saat melihat Damar mengangkat tangannya dan menatap dingin ke arah Zhang Qianyu yang sedang duduk di tanah dengan wajah tertutup di depannya. Zhang Qianyu benar-benar terpana. Dia hanya merasakan rasa sakit yang membakar di separuh wajahnya dan pikirannya menjadi kosong. Setelah beberapa saat dia menyadari apa yang terjadi. Beraninya kamu memukulku, beraninya kamu memukulku, aku akan membunuhmu. Zhang Qianyu melompat dan tiba-tiba seluruh orang itu seperti hantu dan dengan tegas bergegas menuju Damar. Tersedia di detik berikutnya terkunci, tamparan lain terdengar. Zhang Qianyu melangkah mundur lagi, wajahnya bengkak. Kali ini dia benar-benar terpana, menatap Damar. Mata itu penuh dengan ketidakpedulian. Damar, apakah kamu memberontak terhadapku? Bahkan ibu mertuamu berani melawan. Su Guang sangat marah dan meraung keras. Ibu mertua? Apa? Anda melakukan saya sebagai menantu Anda? Tanya Damar dingin. Apa maksudmu? Su Guang bertanya dengan marah. Kata-kata Damar bisa dikatakan langsung menusuk hati Zhang Qianyu. Itu benar. Dia benar-benar ingin menggunakan Damar sebagai karung tinju. Dia marah sekarang, sangat marah. Semua orang akan meledak. Dia tidak marah dengan situasi putrinya saat ini. Dia marah pada beberapa baik Dokter Damar dan orang-orang pergi. Awalnya Zhang Qianyu sangat tenang dan bersemangat ketika mengetahui bahwa Dokter Damar akan merawat putrinya. Dia pikir itu pasti permainan kali ini. Meskipun banyak hal terjadi di tengah yang tidak bisa diterima, itu tidak masalah. Selama Dokter Damar akhirnya dapat melakukan sesuatu dengan putrinya dan dia dapat merekrut menantu kura-kura emas.
maka keluhan apa yang diderita dan keluhan apa yang diderita putrinya akan sepadan. Tapi sekarang semuanya hilang. Dokter Damar pergi, menantu terbaik yang terkenal tampan dan kaya di Cina mati. Ketika Zhang Qianyu mendapat berita itu, dia menolak untuk mempercayai untuk sementara waktu. Lagi pula tidak ada yang melihat Dokter Damar mati. Informasi tentang kematiannya juga hanya ada dalam satu pidato. Itulah kebalikan akupuntur di bidang pengobatan Tiongkok. Saya tidak tahu mulut siapa yang keluar dari jarum berbalik, dan masyarakat mulai memahami jarum ajaib dan unik ini. Bahkan beberapa master of selebriti internet telah secara khusus memproduksi beberapa episode program video tentang jarum terbalik. Begitu banyak orang tahu bahwa orang yang menggunakan jarum terbalik pada diri mereka sendiri tidak akan bertahan. Karena itu kematian akupuntur di Dokter Damar perlahan menyebar. Selain itu, Yang Hua dan sekolah kedokteran Xuanyi dipukul berulang kali. Tetapi Dokter Damar tidak terlihat. Jadi pesan ini secara bertahap menjadi kenyataan. Ada erangan di internet. Penggemar Weibo Dokter Damar Chao Hua bahkan mulai menyalahkan Li Damar dan menggesek layar dengan tulisan semoga berhasil sepanjang jalan. Bagaimana bisa Zhang Qianyu tidak percaya mertua kura-kura emas yang sempurna dan sempurna ini baru saja menghilang? Zhang Qianyu dapat dikatakan penuh dengan kebencian. Awalnya dia sangat marah sehingga dia datang ke rumah sakit untuk melihat putrinya. Tetapi dia kebetulan bertemu Damar. Bagaimana dia bisa menanggungnya? Langsung dimarahi seperti cicak yang ingin menumpahkan api ke tubuh Damar. Tanpa diduga, Damar berani menghajarnya. Dia juga mengatakan itu. Kepala Zhang Qianyu benar-benar terpana. Dia tidak pernah menyangka bahwa Damar akan berani melawan. Kamu, apa yang kamu bicarakan? Mengapa kami tidak diperlakukanmu sebagai menantu? Katakan lagi, bahkan jika kami tidak memperlakukanmu sebagai menantu, kamu bisa jangan lakukan itu. Kamu hanya seorang junior, sungguh keterlaluan bagimu untuk melakukan ini. Kamu mengerti? Su Guang sangat marah menatap Damar dan mengeraung. Jadi yang harus saya lakukan adalah berdiri di sini dengan patuh dan membiarkan Zhang Qianyu memukul dan memarahi. Apakah Anda tidak diizinkan untuk melawan? Damar bertanya berbalik. Anda? Su Guang tidak tahu bagaimana harus menanggapi. Baik. Pada saat ini Zhang Qianyu tiba-tiba berteriak. Su Guang menatapnya. Tapi dia menutupi wajahnya, matanya ganas merah. Dia tidak sabar untuk bergegas dan mengupas kulit Damar sekarang. Tetapi setelah melihat tubuh Damar, dia menghentikan pikiran itu. Ditambah dengan fakta bahwa ada banyak orang di sekitar dan dia berada di rumah sakit, Zhang Qianyu mengerti bahwa dia tidak dapat membuat segalanya menjadi lebih besar. Jika tidak, dia hanya akan menderita. Dia memelototi Damar dengan ganas, menggertakkan giginya dan berkata, "Nama keluarga Damar, kamu memiliki benih. Aku akan menuliskan ibuku." Damar mengangkat matanya. Dulu Xiaoyan tidak bercerai untuk kebodohannya dan aku akan melepaskannya. Tidak mudah untuk mengatakan apa-apa kali ini. Tunggu Xiaoyan keluar dari rumah sakit denganku tapi kamu, dengan kamu tanpa aku. Jika dia tidak pergi, wanita tua itu akan segera pergi lompat ke bawah sini. Zhang Qianyu berkata dengan marah, meraih lengan Su Guang dan berjalan masuk ke marah. Damar menatap kosong pada mereka berdua dan tidak mengatakan apa-apa. Titik dan titik yang lewat. Saat ini mereka masih memikirkan kemuliaan dan kekayaan dan apakah Xiaoyan dapat menikahi menantu yang kaya dan mulia. Ini benar-benar menyedihkan. Lao Qian datang dan berkata dengan lembut, "Setiap orang memiliki ide yang berbeda. Saya tidak dapat mengubah ide mereka. Saya hanya perlu menjadi istri yang saya sendiri," kata Damar dengan suara serak. "Lalu bagaimana jika Bibi Zhang benar-benar ingin memaksa Xiaoyan menceraikanmu?" Lao Qian bertanya dengan hati-hati. Damar terdiam sejenak lalu berkata, "Mari kita lihat bagaimana Xiaoyan memilih. Jika dia setuju maka pergi." Lao Qian terdiam, tapi ada sedikit kerumitan di matanya. Setelah urusan rumah sakit diselesaikan, Damar datang ke sekitar sekolah Xuanyi. Saat ini tutup di sini. Patroli datang ke sini setiap hari untuk menyelidiki petunjuk. Damar tidak bisa menunjukkan wajahnya dengan mudah untuk menghindari ular yang menakjubkan.
Dia menyalakan sebatang rokok di gang sebelah kampus. Setelah beberapa saat, sesosok muncul di sampingnya dan berlutut dengan satu lutut ke arahnya. Temui pemimpinnya. Orang ini adalah Jian Asien dari 7 orang bayangan Neo. Pada saat ini kulit Jian Asien cukup pucat dan napasnya tidak stabil seperti sebelumnya, tetapi agak lemah. Damar meliriknya dan berkata dengan tenang, "Apakah kamu diracuni?" "Ya," bisik Jian Asien. "Bagaimana dengan sisanya? Penyembuhan dalam ajaran." Damar mengerutkan kening. Orang-orang dikirimkan oleh desa Yuang untuk menyerang sekolah Suanyi semua adalah elit. 11 tetua dari desa Yuang memimpin tim. Kita kalah jumlah, jadi kita kalah. Hati yang gelap menundukkan kepalanya. Semua tetua dikirim. Ini bukan salahmu, aku tidak akan menyalahkanmu. Damar mengeluarkan botol porselen kecil dari sakunya dan menyerahkannya. "Ambillah, itu bisa menghilangkan racun dari tubuhmu." "Terima kasih Tuan." Jian Asien buru-buru mengambil alih. "Metode dan kemampuan desa Yawang untuk bertindak di luar dugaan saya. Ini terjadi karena tidak siap pada waktunya," kata Damar dengan suara rendah. "Tuan Sekte, kita harus segera mengumpulkan elit sekte dan menyerang desa Yawang. Meskipun gereja Kaisar Timur saya tidak sebaik sebelumnya, itu bukan sesuatu yang bisa diabaikan oleh desa Yawang." Jian An berkata dengan kepalan di hatinya. Damar menggelengkan kepalanya. "Saya khawatir gereja tidak stabil sekarang kan?" Jian Asian terkejut dan menundukkan kepalanya diam-diam. "Kamu kembali ke sekte Kaisar Timur dulu untuk saat ini. Mari kita stabilkan bagian dalam sekte. Saya akan menangani masalah desa Yawang sendiri. Jadi sekte Kaisar Timur tidak perlu campur tangan." Jian Asian tiba-tiba mengangkat kepalanya. "Master Sekte." Damar mengangkat tangannya dan memotongnya. "Jian Asian, dan banyak orang di gereja yang tidak yakin dengan saya. Dan masih banyak dari mereka masih mengingini posisi pemimpin. Jika saya ingin menstabilkan gereja, ada cara untuk memilih, yaitu membunuh. Gunakan kekuatan untuk pergi, menekan, dan membunuh mereka yang menolak untuk menerima ketidaktaatan. Mereka akan membuat patah hati. Tapi dengan cara ini, kekuatan sekte Kaisar Timur pasti akan menurun. Inilah yang tidak ingin dilihat semua orang. Saya pikir kamu ingin aku membunuh orang, kan?" Damar berkata dengan tenang. Jian Asian ragu-ragu sejenak lalu berbisik, "Dalam beberapa tahun terakhir, saya telah mengajar terlalu banyak anggota gereja yang tewas dalam pertikaian. Kakak, dia juga cacat karena ini. Di antara 7 anggota Yin Yu, hanya 6 yang mengikuti Damar. Dan pemimpin Yin Yu masih memulihkan diri di sekte Kaisar Timur. Aku akan menyembuhkan kakak tertuamu. Adapun sekte Kaisar Timur, aku juga akan meyakinkan semua orang tentangku." "Apa yang akan dilakukan pemimpin?" "Kali ini, desa Yawang aku akan menyelesaikannya sendiri. Jika desa Yawang dihancurkan, siapa di dunia ini yang tidak takut padaku? Di sekte Kaisar Timur, siapa yang tidak yakin denganku?" Damar berkata dengan suara serak. Jantung Jian Yan berdetak kencang saat mendengar suara itu. "Pergi sendiri untuk berurusan dengan desa Yawang. Guru, apakah ini gila?" Jika sudah beberapa hari yang lalu, Jian Asian akan mencibir desa Yawang dan mengabaikannya. Tetapi setelah berkelahi dengan mereka, Jian Asian menemukan bahwa dia salah. Kekuatan desa Yawang jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Faktanya, dia hanya menyarankan agar Damar memobilisasi kekuatan sekte Kaisar Timur untuk berurusan dengan desa Yawang, yang bukan cara yang pasti. Belum lagi sekte Kaisar Timur baru saja bersatu dan sekte itu tidak stabil. Bahkan jika sekte itu stabil, anggota sekte bersedia mengikuti Damar untuk membunuh desa Yawang. Tetapi mereka tidak akan bisa mengalahkan desa Yawang. Masih ada kesenjangan kekuatan. Alasan mengapa dia mengatakan ini adalah untuk memberitahu Damar bahwa dia dapat memaksa desa Yawang dan memaksa desa Yawang untuk membuat konsen. Jika Damar mengarahkan seluruh sekte-sekte ke Kaisaran Timur untuk menyerang desa Yawang, bahkan jika desa Yawang dapat memblokirnya, dia pasti akan kehilangan pasukannya dan kehilangan keduanya. Inilah yang tidak ingin dilihat oleh desa Yawang. Konferensi semakin dekat, bagaimana mungkin desa Yawang tidak berpikir untuk menyimpan kekuatan?
Terlebih lagi ada banyak orang yang telah menyinggung desa Yawang selama bertahun-tahun. Jika Anda bertarung dengan Sekte Kaisar Timur, Anda akan kehilangan keduanya. Bagaimana Anda bisa menahan serangan musuh? Tetapi jika ada pertarungan nyata, Sekte Kaisar Timur juga akan menderita banyak korban. Desa Yawang tidak menginginkan ini. Begitu pula Sekte Kaisar Timur. Ayo kembali. Damar berkata dengan tenang. Tuan Sekte terlalu berbahaya bagimu untuk pergi ke desa Yawang sendirian. Biarkan bawahanmu membantumu. Jian Asian berkata dengan tergesa-gesa. Tidak, kamu kembali. Biarkan mereka memulihkan diri dan memperkuat pertahanan mereka. Aku akan berangkat ke desa Yawang besok. Setelah berbicara, Damar berbalik dan pergi. Jian Asian diam-diam menyaksikan kepergian Damar, mengambil napas dalam-dalam dan diam-diam menghilangkan ke dalam kegelapan. Taman sunyi. Seorang gadis muda duduk di depan meja batu di tengah halaman menatap teh di atas meja batu dengan linglung. Pada saat ini pintu halaman didorong terbuka dan beberapa sosok masuk. Kepalanya adalah seseorang wanita dengan riasan tebal dan di belakang mereka ada sekelompok orang yang berpakaian sebagai penjaga dan pelayan. Wanita itu berpakaian elegan, berpakaian mewah dan terlihat sombong karena perawatannya yang baik. Wajahnya cerah dan lembut dan meskipun dia sedikit tua, dia masih memiliki pesona. Gadis muda, Yan Ker, melihat orang itu datang, wajahnya yang cantik memutih. Dia tiba-tiba berdiri, menundukkan kepalanya dan berkata dengan suara gemetar, "Ibu!" Terkunci. Sebuah tamparan tiba-tiba terdengar. Melihat tubuh halus Yan Ker sedikit gemetar, dia mundur 2 langkah dan dia hampir jatuh ke tanah. Ada cetakan tamparan yang jelas dan mempesona di wajah kecilnya yang cantik. Yan Ker tercengang dan mengangkat matanya untuk melihat wanita itu. Tetapi melihat wajah wanita itu dengan jijik, dia menampar punggungnya lagi. Terkunci. Yan Ker sedikit terpana, air matanya mengalir di rongga matanya. "Kamu bajingan kecil, beraninya kamu melarikan diri. Jika bukan karena kamu, apakah desa Yawang kami akan menyebabkan begitu banyak masalah? Jika bukan karena kamu, apakah desa Yawang kami akan mati begitu banyak orang?" "Itu saja kamu bajingan kecil, sial," teriak wanita itu dengan marah. "Maaf ibu," kata Yan Ker dengan kepala rendah sangat sedih. Air mata terus jatuh dari rangga matanya. "Kamu masih memiliki wajah untuk menangis, kemarilah." Wanita itu menjambak rambut Yan Ker dan berjalan keluar. "Ah, sakit, lepaskan. Sakit ibu, lepaskan." Yan Ker berteriak kesakitan dan rasa sakit yang parah membuatnya tak tertahankan dan segera berjuang untuk membuka tangan wanita itu. Wanita itu terhenti dan berbalik untuk melihat wajah sedingin seperti tertutup lapisan es. "Beraninya kamu melawan. Ibu, kemana Anda membawa saya?" Yan Ker bertanya dengan ketakutan dan keluhan. "Hei, kenapa kamu bertanya begitu banyak? Meskipun aku hanya ibu tirimu, tapi aku tetap ibumu. Aku menyuruhmu pergi ke timur, tetapi kamu tidak diizinkan pergi ke barat. Segera mati untukku. Jika kamu berani untuk berbicara denganku lagi, aku akan memotong lidahmu dan membuat anggur." Wanita itu mengutuk keras, lalu menjambak rambut Yan Ker dan berjalan ke depan. Yan Ker hampir pingsan kesakitan dan buru-buru meraih tangan wanita itu. "Bajingan!" Wanita itu benar-benar marah. Dia melepaskan tangannya dan tiba-tiba meninju dan menendang Yan Ker. Yan Ker tidak berani melawan sama sekali. Dia juga tahu apa akhir dari perlawanannya, jadi dia hanya bisa meringkuk dan menggigil. Setelah beberapa saat, tubuh Yan Ker membiru dan ungu, penuh dengan memar. "Nyonya, jika saya membiarkan tuannya melihat bahwa wanita muda itu melirik begitu banyak luka, yang khawatir itu tidak akan mudah untuk dijelaskan." Orang di sebelahnya tidak tahan lagi dan berkata dengan hati-hati. Ketika wanita itu mendengar suara itu, tangannya menjadi lebih ringan. Jika kamu tidak melihat bahwa kamu akan menjadi korban, apakah kamu pikir aku akan membiarkan kamu pergi hari ini? Bangun untukku segera, apakah kamu mendengarkanku?" teriak wanita itu. Yan Ker menyeka air mata di sudut matanya dan berdiri dengan susah payah. Didorong dan ditarik oleh wanita itu, dia akhirnya tiba di tujuan, pemakaman Haushan di desa Yawang. "Dengar, ini adalah orang-orang dari desa Yawang yang dibunuh olehmu. Pergi dan bersujud 100 kali ke setiap batu nisan yang baru didirikan. Ingat, setiap batu nisan memiliki 100 poni. Dan jika ada yang kurang, beri aku, kau tahu, yang berat. Dengar,
Apa kamu siap? Kata wanita itu dengan sungguh-sungguh. Yanker menarik napas dan menatap kosong ke depan. Ada ratusan batu nisan yang baru didirikan. Ini bukankah dia harus bersujud puluhan ribu kepala? Bukankah ini harus dipukul sampai mati? Kalian berdua akan mengawasinya. Setiap kali dia bersujud, dia harus mendengar suara. Jika aku tahu dia malas dan kamu tidak melaporkannya, kamu bisa bersujud dengannya bersamaku. Wanita itu mengutuk dan berbalik. Yanker menyeka air matanya secara diam-diam, sedih dan kesakitan. Dia berlutut di tanah tanpa daya dan bersujud. Tapi setelah 10 atau lebih dahi Yanker memerah. Jika terus seperti ini, aku khawatir aku tidak akan bisa menghancurkan kepalaku. Salah satu dari orang yang di sini menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak apa-apa, mengapa wanita itu meminta wanita itu datang ke sini untuk bersujud dan meminta maaf?" tanya orang lain. "Kamu tidak tahu, kali ini ketika saya menyerang akademi, beberapa kerabat keluarga Nyonya juga pergi dan mereka semua mati di dalamnya. Nyonya membenci jika bukan karena nona muda itu masih memiliki pengorbanan untuk diselesaikan. Saya khawatir itu bukan karena wanita itu harus ditelanjangi hidup-hidup. Nona, jadi begitu, tapi sekali lagi orang-orang dari keluarga Nyonya itu tidak dikirim oleh Nyonya. Anda tidak bisa menyalahkan wanita itu untuk ini." Jangan bicara omong kosong, biarkan saja orang lain mendengarkan dan ini sudah berakhir. Kamu tahu, kali ini ketika saya menyerang akademi, beberapa kerabat keluarga Nyonya juga pergi dan mereka semua mati di dalamnya. Nyonya membencinya. Jika bukan karena nona muda itu masih memiliki pengorbanan untuk diselesaikan, saya khawatir itu bukan karena wanita itu harus ditelanjangi hidup-hidup, Nona. Jadi begitu. Tapi sekali lagi orang-orang dari keluarga Nyonya itu tidak dikirim oleh Nyonya. Anda tidak bisa menyalahkan wanita itu untuk ini. Jangan bicara omong kosong, biarkan orang lain mendengarkan dan ini sudah berakhir. Saya tahu sebenarnya orang-orang ini dikirim oleh Nyonya. Nyonya, bukankah dia ingin keluarga ibu mendapat pujian? Siapa yang tahu bahwa Dokter Damar telah mengirim ahli untuk membentengi akademi sekolah Suanyi. Kali ini jika bukan untuk sebelah tetua, jika Anda dikirim, Anda benar-benar tidak dapat memenangkan sekolah Suanyi. Dianggap sebagai langkah yang buruk dalam catur kreditnya, tidak terima, tetapi orang-orangnya diberi kompensasi. Benarkah dia tidak menyukai Nona sebelumnya, dan kali ini saya tidak akan menyiksa Nyonya. Nona masih menderita, keduanya bergumam, namun tidak butuh waktu lama lagi Yanker untuk pingsan. Apa yang harus dilakukan? Siram dia dan terus kutuk. Jika sesuatu terjadi padanya, bagaimana menjelaskannya? Itu urusan Nyonya. Yang harus kita lakukan adalah menjelaskan kepada Nyonya. Ini baik. Wah, semangkuk air turun dan Yanker yang tidak sadar bangun lagi. Tetapi pada saat ini dia pusing dan sangat sulit untuk bangun. Nona, silahkan lanjutkan. Jika Nyonya tahu kami akan menderita, jangan mempermalukan kami, salah satu dari mereka berkata dengan dingin. Yanker mengatupkan gigi peraknya dengan ringan. Segala macam pikiran melintas di kepalanya. Pada saat ini beberapa orang lagi berlari ke pemakaman Haushan. Salah satu wanita muda dengan rambut pendek dan ringan tebal langsung berteriak, "Di mana Yanker?" Mereka berdua terkejut dan mereka memandang wanita itu bersamaan dan segera kehilangan suara mereka. "Nona Hui," ekspresi Yanker juga berubah. "Di mana Yanker? Di mana jalang kecil itu?" Wanita muda bernama Nona Hui bergegas marah, melototi dan segera mengunci Yanker di sana. "Kamu bajingan, kamu masih memiliki wajah untuk kembali." Nona Hui bergegas langsung menggaruk dan mencakar Yanker, dan Yanker buru-buru menolak. "Kamu berani menghalangi, seseorang pegang tangan dan kakinya untukku. Apa yang ingin kamu lakukan?" Yanker bertanya dengan marah, menggertakkan gigi peraknya. "Jika bukan karena kamu, sepupuku dan sepupuku akan mati. Dan ini semua ulah pelacur mati. Aku harus memberimu pelajaran." Nona Hui berteriak dan membanting batu di sebelahnya ke kepala Yanker.
Yanker terkejut dan segera ingin bersembunyi. Dua orang di sebelahnya mereka juga pucat dan buru-buru berhenti. Nona Hui ini terlalu gila. Ini akan membunuh Yanker. Untungnya Yanker mengelak tepat waktu. Kepalanya menghindar batu yang dilempar tetapi punggungnya dipukul dengan kuat. Ledakan, suara teredam. Sehat. Wajah Yanker berkedut kesakitan. Dia tersentak dan seluruh tubuhnya hampir goyah. Ini cukup tahan lama. Aku ingin melihat beberapa tahan lama kau jalang kecil. Nona Hui sangat kesal sehingga dia ingin melempar batu ke tanah dan menghancurkannya ke Yanker, di mana ke semak lembut Yanker yang sebelumnya adalah ibu tiri dan dia tidak berani membuat masalah. Kali ini adalah teman-temannya. Mengapa dia berdiri dengan bodoh dan membiarkan orang lain memukulinya? Jadi tanpa menunggu Nona Hui melempar batu, Yanker meraih batu di tangan dan melemparkan ke Nona Hui. Ledakan, Nona Hui tertangkap basah dan dahinya langsung muncul. Dia mengernyit terhuyung mundur dan jatuh ke tanah dengan benjolan besar bengkak di dahinya yang menyakitkan untuk dilihat. Nona, apa kamu baik-baik saja? Rindu, apa kabarmu? Orang-orang di belakang bergegas mengepung Nona Hui dan sangat cemas. Kalahkan, pukul aku sampai mati, bunuh jalang ini, kuliti dia dan keram dan pukul aku. Nona Hui bereaksi dan mengeluarkan ruangan nyaring. Kerumunan segera berkerumun. Yanker kelelahan. Bagaimana dia bisa menahan diri meskipun ada banyak orang di sisi lain? Dia mati-matian melambaikan tangan kecilnya. Namun dua tinju tidak cocok untuk 4 tangan. Keduanya ingin menghentikan mereka tetapi mereka dihentikan oleh Nona Hui. Jika kamu berani menghentikanku, aku akan memberitahu ayahku untuk membunuh kalian berdua. Kedua pria itu mengerutkan leher mereka, tidak berani mengatakan apa-apa. Setelah 1 menit, Nona Hui wanita jalang ini akan kehilangan kesadaran. Salah seorang berkata, Nona Hui, Anda tidak bisa mengalahkannya. Anda tidak bisa mengalahkannya. Jika Anda membunuhnya, tuannya pasti akan menyalahkan Anda. Salah satu dari dua orang itu melihat bahwa situasinya tidak baik dan buru-buru membujuknya. Sampai jumpa pada bab selanjutnya. Oke, buat kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa bantu like video ini dan subscribe channel ini. Dan bagikan juga ke teman-teman kalian agar yang lain tahu jika pejuang tersembunyi akan dilanjutkan di channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.